Tu mama nama siapa? Lu rumah di mana? Beta ini hari bawa lu ke dokter. Bawa lu ke mama ke dokter. Ibu Anton senang sekali. Itu Anton bilang begini, aduh terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang jalan Anton bilang begini, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus. Karena dia apa? Dia merasa apa? Dia merasa apa di belakang? Senang. Dia merasa senang. Dia merasa senang karena dia punya kerja yang buatan gelas dari orang tua itu diterima oleh apa? Kita yang kaya raya. Kita yang kaya raya. Coba kalian pergi buat itu botol alkohol dikasih di sini, dibuat di tempat sampah. Tapi karena sebelum dia ke Cina, dia berdoa dulu di Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mendekati perjalanannya. Akhirnya si Anton dengan Cina yang kaya raya itu naik mobil. Anton bilang begini, umur baru beta naik mobil Avanza nih. Baru Anton duduk di muka lah. Cina bilang Anton duduk di sini sah. Dulu di muka, sah. Anton bilang, aduh, beta pusinah dulu di muka lah. Sampai di rumah, Anton memperkenalkan Cina yang kaya raya itu kepada bapaknya, kepada mamanya. Anton cerita semua bahwa dia kenal si Cina ini awalnya dari dia menjual gelas yang terbuat dari botol aqua. Akhirnya si Cina itu tergerak hatinya, lalu dia pergi ke rumah si Anton. Akhirnya sampai di sana, si Cina yang kaya raya ini membawa orang tua Anton ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, si dokter bilang, Anton, mama harus operasi, tapi tidak punya apa? Tidak punya uang. Anton kecewa tidak? Kecewa. Anton menangis. Anton hanya berdoa, Tuhan Yesus, sembuhkan beta pu mama, supaya beta pu mama sembuh, bisa lihat beta ke sekolah ada orang yang kuliah. Beta sudah mau beta pu mama mati. Akhirnya Tuhan Yesus mendengar doanya si Anton. Tuhan Yesus mendengar doa Anton. Tuhan Yesus kabulkan doa dari Anton untuk menyembuhkan mamanya. Akhirnya mamanya menjadi sembuh dari sakit. Akhirnya Anton mulai dari dia punya mama sembuh, dia tidak pernah melawan dia punya mama, dia tidak pernah marah-marah dari dia punya mama, dari dia punya bapak, tidak pernah pukul-pukul teman. Padahal awalnya itu Anton itu anak yang keras kepala, anak yang suka melawan orang tua, anak yang suka memaki, anak yang paling pemalas di sekolah. Pemalas belajar lah, tinggal kelas taruh-taruh. Tapi mulai dia berdoa kepada Tuhan Yesus, doanya dikabulkan Tuhan Yesus, mamanya menjadi sembuh. Akhirnya Anton bertobat. Anton berubah menjadi anak yang baik. Anton menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak yang dengar-dengaran dari mama bapak, oma opa, sayang adik, sayang orang tua, rajin pergi sekolah minggu, rajin pergi Rabu Gembira, rajin di sekolah, saling membantu, dia menjadi anak yang baik. Akhirnya dia punya mama bapak bangga tidak? Bangga. Mama bapaknya senang tidak? Senang. Karena Anton sudah menjadi anak yang jahat atau anak yang baik? Baik. Karena Anton sudah menjadi anak yang baik. Dia tidak menjadi anak yang jahat lagi. Tapi dia sudah menjadi anak yang baik. Dari cerita ini, Ibu Lora mengambil tadi itu dari Amsal 3 ayat 1, 2, dan 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ajaranku yaitu ajaran siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, anak-anak, begitu juga dengan Ibu Lora, anak-anak, kalian jangan melupakan ajaranku, ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu apa-apa saja. Siapa yang tahu? Harus hidup jujur. Takut Tuhan Yesus. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh memaki. Tidak boleh menipu. Tidak boleh mempukul. Tidak boleh mempukul orang tua. Tidak boleh mencuri. Itu ajaran Tuhan Yesus. Di 10 hukum Taurat itu, hormatilah orang tuamu supaya rajin berbuat. Kasihilah musuhmu seperti dirimu
Itu Tuhan Yesus bilang, jangan melupakan ajaran Tuhan Yesus. Terus, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dan Tuhan Yesus bilang, dan biarlah hati anak-anakku, menyimpan ajaran Tuhan. Tuhan Yesus di dalam mana? Dalam hati. Jadi anak-anak menyimpan ajaran Tuhan Yesus di dalam hati. Supaya apa di ayat yang kedua? Karena panjang umur dan lagi usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang mau umur panjang? Yang mau umur panjang sampai kaki-kaki saudara. Yang di belakang sudah ada yang mau umur panjang. Kalau mau umur panjang berarti harus apa? Harus rajin apa? Rajin banget di sekolah? Minggu. Kamu tidak boleh apa? Melawan orang tua. Tidak boleh jadi minggu. Tapi kalau berbohong itu karena dosa atau tidak? Berdosa. Sekarang bukan berdosa kepada mama bapak, kepada ibu Lora, tapi sekarang berdosa kepada siapa? Padahal ibu Lora tanya dia 3-4 kali, dia bilang, sudah ibu bisa 4 tahun. Tuhan Yesus ada catat di duit, ternyata sekarang 24 tahun. Tuhan Yesus ada catat di buku nih. Aduh, ini beta ku anak Kara, ini belum kacau dia ke mama, lalu gembira, dia dijawab itu. Dia di guru sekolah minggu bilang, suka tahu. Dia sudah satu. Nanti sebaik kali. Nah itu Ibu Lora bilang, baru 1. Jadi, di ayat yang kedua bilang, karena panjang umur, halo di belakang. Karena panjang umur dan lanjut usia serta akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Lalu kata itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Jadi, itu ajaran Tuhan Yesus yang suka jangan bilang berbohong, tidak boleh menipu orang tua. Kalau di leher sini bikin rantai nih, taruh di dalam hati supaya kalau sepanjang jalan, betul Tuhan Yesus bilang jangan mencuri. Biasa, biar ada jambu di mangga di situ. Kalau ini Kevin dengan Karen dan juga biasa main sepeda kalau jalan dia. Itu Mama Rea kumangga, Mama Yusuf kumangga yang ada bau-bau bagus. Dia lihat, Kevin mau ada makanan bilang, wih jangan wih, mencuri itu dosa. Tapi Kevin bilang, sorry, Mama Rea loh ini ada, Mama Yusuf kan ada, Ibu Lora kan ada, kau ambil. Itu berdosa banget. Berdosa. Jadi tidak boleh melihat barang orang lain langsung mau ambil dosa sebenarnya marah. Jadi sore hari ini Tuhan Yesus datang mengajarkan kita semua untuk harus apa? Hormati orang tua. Tidak boleh berbohong supaya janji tadi Tuhan Yesus apa? Umur panjang. Itu janji Tuhan Yesus kepada Ibu Lora, bapaknya Karan, mamanya Karan, Ibu Evi. Ya, itu juga janji Tuhan Yesus. Kalau mau umur panjang itu harus takut Tuhan Yesus. Kalau mau pintar juga harus apa? Berdoa. Kalau mau pintar itu harus rajin belajar, rajin berdoa, baca Alkitab, takut Tuhan Yesus. Tapi kalau pamalas baca Alkitab, pamalas bisa pulang minggu, pamalas berdoa, maka tertinggal kelas lah sudah. Siapa yang mau tertinggal kelas? Yang mau tertinggal kelas siapa? Jadi mau tertinggal kelas. Biar kelas 1 terus. Jadi ini cerita yang dimana tadi Ibu Lora cerita mengenai Anton yang anaknya yang suka melawan orang tua. Tapi karena doanya didengar Tuhan Yesus menjawab doanya, menyembuhkan mamanya yang sakit keras. Akhirnya Anton bertobat menjadi anak yang apa, Mbak? Nah, semua baca ulang Amsal 3 ayat 1 sampai 3. Nanti minggu depan Ibu Lora tanya. Dan PR
PR kayaknya belum terlaksana. Itu hari Gelora ada dengar dari Mak Evi bilang ada hafal lah, hafal kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Perjanjian Lama saja. Ibu kasih, karena Perjanjian Lama ini banyak. Yang harus sampai 10, sekarang sampai 15. Nah, Ibu Evi bilang itu hari kalian sudah hafal sampai 10. Sekarang Sampai 15. sisanya itu 15. Sisanya 15 itu kalian hafal. Sampai urutan ke-15. Urutan kelima. 15. Urutan 15. Dari kejadian sampai Jadi dari kalian hafal pulang hafal dari Kejadian sampai dengan urutan yang ke-15 itu juga. Kejadian sampai 15. Sampai urutan ke-15 itu kitab apa itu? Dari urutan pertama Kejadian sampai dengan urutannya sampai 15. Sampai 15 itu sampai di Kejadian kitab apa itu? Kidung Agung. Apa? Sampai Kidung Agung. Hari Rabu satu-satu masuk di depan kita apa? Keluaran Itu PR. Sebelum kita menutup ibadah di sore hari ini semua tutup Alkitab. Tutup Alkitab. Ayo sudah. Nanti sampai di rumah baru baca. Sampai di rumah baru hafal kalau lagu yang panjang 3 ayat 3 bab kalian bisa hafal. Ini Alkitab saja yang bisa potongan atau bisa hafal. Sampai 15. Kalau itu sudah Kejadian sampai 15 dari urutan 15 itu kitab apa itu? Kidung Agung. Kidung Agung. Apa sudah sampai Kidung Agung? Hari Rabu Ibu Lora tanya dari Kejadian. Nah semua tutup Alkitab. Kita menyanyi satu lagu dulu. Lagu apa? Yesus pokok. Yang mau berdoa lagu apa? Yesus pokok. Ya, tutup Alkitab. Siapa yang sakit? Sekarang kakinya turun dong. Kakinya harus dibawa. Menghadap Tuhan Yesus harus dengan kitab yang ada kawan yang sakit? Ujian. Daska. Batok. Itu saja. Tidak ada yang lain. Mamanya Karen. Iya. Kerjaan. Sekolah. Gimana saya? Ulang lagi. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Semuanya tutup mata baru ibu berdoa. Sama tidak tutup mata, ibu orang lihat toh. Bukan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman bagi kami anak-anak-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami, mengajarkan kami, untuk kami taat, untuk kami hormat kepada orang tua kami. Untuk kami takut kepada Engkau dan mendengarkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Biarlah Tuhan boleh tumbuh dalam hati kami masing-masing. Rasa takut kepada Engkau, kepada orang tua. Rasa untuk taat kepada Engkau dan juga kepada orang tua kami. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang menjadi berkat bagi orang tua kami.
Tuhan Yesus, kami saat ini mau bersyukur bersama-sama dengan teman kami Karan Tuhan, karena Karan bersama dengan kedua orang tua masih Engkau pelihara. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Sehingga Tuhan, kehidupan mereka boleh dipenuhi dengan berkat yang berlimpah. Mereka boleh menjalankan kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, tolong kami bersama juga dengan keluarga di sini, Bapak Kodes dan juga Ibu, dengan apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan, kesehatan ekstra bagi kedua orang tua Karan dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati. Sehingga Tuhan, teman kami Karan ini boleh mempunyai kehidupan yang layak, yang diberkati Tuhan lewat kami. Bahkan Tuhan, kami juga bersama-sama mau berdoa untuk teman kami Karan Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menuntun anakmu ini. Engkau sendiri yang akan memberkati dia sehingga dia boleh bertumbuh menjadi anak yang dewasa dalam iman dan juga dewasa secara fisik. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh keluarga ini Tuhan. Kami mau taruh semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati sanak saudara keluarga, oma opa dari Karan Tuhan, di hari tua mereka Tuhan. Engkau memberkati juga kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, kebahagiaan sukacita juga boleh mereka rasakan seperti yang dirasakan oleh keluarga ini. Kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati kami, juga keluarga kami, Papa dan Mama kami Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga Tuhan, kami anak-anak-Mu ini boleh bersekolah, boleh hidup layak lewat berkat-berkat yang mereka dapatkan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kami, anak-anak-Mu, pendidikan kami juga Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yang akan menghadapi ujian Tuhan di semester, Tuhan Engkau memberkati kami semua, berikan kami kekuatan kesehatan, berikan kami akal budi Tuhan untuk kami bisa belajar dengan baik. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau memberkati keluarga kami, Papa dan Mama kami. Dan saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Tuhan, persembahan ini sangat kecil, tidak sama dengan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya, persembahan kami yang kecil ini, jikalau kami memberikannya dengan tulus hati, Engkau akan memberkatinya, sehingga Tuhan, persembahan ini boleh layak, boleh digunakan untuk pelayanan-Mu di gereja Kaisaria, bahkan di mana saja. Tuhan Yesus, tuntun kami anak-anak-Mu yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yang berkendara maupun kami yang berjalan kaki, jauh ataupun dekat Tuhan. Engkau mengantar kami masing-masing ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat, dengan damai sejahtera daripada-Mu, dan juga kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu. Damai sejahtera kasih-Mu dan juga berkat-Mu akan tinggal bersama dengan Bapak Kotem sekeluarga di tempat ini. Mulai hari ini, esok, dan terus sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Salam. Salam. Kenapa kok salam? Apa yang salam? Ayo salam dulu. Salam ada pun masuk. Ya, Ibu tadi ini dia dorong. Boleh ya. Ayo, ada buka mata, ada lihat. Ada nyebaran diri. Kalian ada berapa di iya. Siapa yang di sekolah ini masih ada Lagu depan jam 5, jangan datang terlalu sore, nanti tutup pulang malam, jam 5 pagi.
Jadi, dengan Ibu Laura bilang, hari Rabu itu, Rabu depan kalian datang jam 5, sudah. Supaya kalau pulang tuh jam enak, ini setengah hari. Nanti yang sampai di pagi-pagi, kita jangan malam. Bisa jawab? Siapa yang duduk dia kalau dibuka dulu pada dia tuh. Mendadak semua. Ingat lagi, pikir aja pendapat yang bisa. Oh, bukan bisa. Ini bulan ini, Pak ini. Nak, hari Rabu. Ibu sudah lihat kalian dulu berdekatan lah ya. Iya, ini sudah ada begitu ya. Kita nih. Lapar. Udah tugas hari. Anak sudah bertemu sudah. Anda lihat sudah. Dia mau
Kenapa? Mau ibadah tuh berkelahi. Tidak boleh kami. Tidak boleh. Tidak boleh saya. Lagi ibadah, Pak. Kalau ada bicara semua mau kebayang, toh? Mau berkelahi, toh? Soalnya sibuk mulai. Aduh. Ini. Itu hari keluar bilang apa kain dan apa, ha? Udah. Yang ini yang hutan nih. Udah jangan minum dulu, Uta. Dia bukan utar panda, utar lima. Enggak mau kosong, Wak. Mau nanya. Mau nanya tapi dia sudah ada info. Uta, Nanti udah lama sudah. Nah, total tak berdiri. Belok ibu indah. Dapat dekat harus dong. Rumah di mana? Rumah di mana? Oh, dekat SD. Di Lula. Di rumah di mana? Di BTN. Oh. Apa lah? Lah, 6 blok. 6 blok. ini nomor siapa ini? Hah? Nona Moy. Oh. Nona Moy. Ani. Aduh, kenapa itu? Nah, kalau yang semua jalan berdiri di depan sini. Supaya teman dengan tangan di kanan. Ingat, hari Minggu pergi sekolah Minggu supaya bisa tahu kamu kira bisa mau berubah. Ayo sudah, dengan kanan di depan. Salam dengan kanan. Yang mau pulang salam dengan kanan. Ayo sudah. Ya, otomobil ya. Yang itu di pemancar sana kalau tutup dalam hari yang mau ya. Biar, nanti berbeda. Kalau dia nanti pulang lagi udah kau sebenarnya di Labat. Ada nama kita juga apa? Pulang. Apa deh? Untuk pulang. Mana kita?
Iya, terima kasih banyak. Ini kamu punya kamu. Ini apa kalau kita? Saja. Saja. Iya, makasih. Saja mana? Minta maaf tuh. Kamu Pak Betri pikirnya jangan mau kita soal ini. Ini pakai jatuh orang, kamu kan harus toh? Makasih. Jangan marah sedikit. Marah, sedikit. Tidak mau hukuman. Tahu, mau usah. Bilang, ini gara-gara satu jadi. Mau